Halo semua siswa-siswi SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Di situasi pandemi membuat kita harus tetap belajar dari rumah. Meskipun demikian, bukan menjadi suatu halangan untuk tetap belajar. Nah, video ini akan membantu kalian semua untuk memahami materi yang biasanya dijelaskan oleh guru di depan kelas. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat, dan ini khusus untuk kelas 9 SMP. Berikut adalah penjelasannya. Bilangan berpangkat ini mungkin sudah pernah kalian bahas di kelas 7, dan sekarang kita akan membahasnya tapi agak lebih rumit. Contohnya kita misalkan A adalah suatu bilangan. Jadi kalau A dikali A kali A itu kalau diubah ke bilangan berpangkat jadi A di pangkat 3. Bilangan berpangkat itu ada bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A titik dikali A dengan N faktor. Jadi A ini ada sebanyak N. Dengan keterangan bahwa A adalah bilangan pokok dan N disebut eksponen atau pangkat. Dan bilangan berpangkat ada beberapa sifat, yaitu yang pertama adalah A adalah sebuah bilangan dan N juga sebuah bilangan bulat berlaku A di pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya itu dijumlahkan. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Pangkatnya itu dikurangkan dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang berikutnya adalah A pangkat M di pangkat N lagi, hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya itu dikali. Kemudian sifat berikutnya adalah jika ada dua bilangan yang berbeda dengan pangkat yang sama, A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kalau yang ini kalikan bilangan pokoknya ya. A dikali B, buka kurung tutup kurung pangkat M. Kemudian dengan bilangan yang berbeda juga, bilangan pokok yang berbeda dengan pangkat yang sama, tapi ini dibagi ya. A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A bagi B, buka kurung tutup kurung pangkat M. Kemudian sifat yang berikutnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kemudian sifat berikutnya adalah A pangkat N, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Berikutnya adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi ini adalah harus benar-benar dipahami, dan ini adalah senjata kita untuk menyelesaikan soal-soal perpangkatan. Berikut contoh kita buat. Contoh yang pertama adalah sederhanakan dari 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Berarti kalau yang ini berlaku sifat yang ini ya. Jadi pangkatnya itu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 7 pangkat 2 plus 3, pangkatnya 2 plus 3, sama dengan 7 pangkat 5. Kemudian kita buat satu contoh soal lagi biar lebih paham. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Kalau dia bagi berarti yang kita gunakan ini ya. Kalau dia bagi berarti pangkatnya kita kurangkan. Asalkan saja angka atau bilangan pokoknya sama. Jadi kita lanjut. 5 pangkat 5 kurang 3 hasilnya adalah 5 pangkat 2. Boleh dijabarkan 5 pangkat 2 itu 5 pangkat 5. Kalau 7 pangkat 5 berarti 7 kali 7 kali 7 sebanyak 7. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal perpangkatan. Ini ada 4 soal. Soal yang pertama adalah
Jika 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat n, maka nilai n adalah. Oke, tadi sudah kita bahas tentang sifat ya. Jadi sifat yang kita gunakan untuk soal nomor 1 adalah yang ini ya. A pangkat m dikali A pangkat n sama dengan A pangkat m plus n. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Dari sini boleh kita lanjut bahwa ini semua kita jumlahkan. Pangkatnya ini kita jumlahkan ya. 4 plus 5 plus 3 dan plus 2. Oke, sekarang kita tulis. Oke, ini dia. Kemudian kita jumlahkan semua pangkatnya. 4 plus 5 plus 3 plus 2 sama dengan 3 pangkat 14 sama dengan 3 pangkat n. Karena angkanya sama atau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya juga sama. Boleh kita lanjut bahwa nilai n sama dengan 14. Kemudian untuk soal nomor 2, nah ini soal nomor 2 berarti sifat yang akan kita gunakan adalah yang ini ya. A pangkat m dibagi b pangkat m sama dengan A bagi b buka kurung tutup kurung pangkat m. Nah karena pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya beda ya. Terlebih dahulu kita bagikan bilangan pokoknya. Berarti sesuai dengan sifat ini, boleh kita lanjut bahwa 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5 sama dengan 18 dibagi 9 buka kurung tutup kurung dibagi 5. Kemudian yang dalam kurung kita bagikan 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2 pangkat 5. Boleh kita jabarkan ya, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, kemudian untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, jika 48 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5, maka nilai P adalah. Dari soal nomor 3, ini angka pokoknya beda ya, tapi pangkatnya sama. Berarti yang kita gunakan sifatnya yang ini. Ya. Oke, sesuai dengan sifatnya ini, berarti boleh kita lanjut 48 dibagi 8 ya. Maka 48 dibagi 8 buka kurung tutup kurung dibagi 10 pangkat 10 sorry ulangi 48 dibagi 8 buka kurung tutup kurung pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. Kemudian kita bagikan ini 48 dibagi 8 sama dengan 6 pangkat 10 sama dengan P pangkat 5. Oke, nah yang ditanya adalah nilai P. Oke, sementara pangkatnya tidak sama ya. Ini 10, ini 5. Nah, dari sini boleh kita gunakan sifat lagi, sifat perpangkatan yang akan kita gunakan adalah yang ini. A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti kita harus jabarkan yang 10 ini agar jadi 5. Nah, caranya adalah dengan menggunakan sifat ini. Ya, dengan menggunakan sifat ini, berarti yang 10 itu sama dengan 5 kali 2 ya. Berarti yang 10 itu sama dengan 5 kali 2. Sesuai dengan sifat ini ya, bahwa 10 itu sama dengan 5 kali 2. Oke, yang dalam kurung kita jabarkan bahwa 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti 36 pangkat 5 sama dengan P pangkat 5. Pangkatnya sudah sama. Berarti dari sini bilangan pokoknya juga sama. Oke, berarti boleh kita lanjut bahwa nilai P sama dengan 36. Oke, kita lanjut nomor 4. Bentuk pangkat positif dari 1 per A pangkat minus 2 adalah. Nah, ini juga ada sifat, tadi sudah kita bahas. Sifat yang akan kita gunakan pada soal nomor 4 adalah, nah ini, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Boleh kita lanjut bahwa ini harus kita ubah ya, ke pangkat positif. Berarti 1 per A pangkat minus 2 sama dengan, ini kita ubah ke positif, ya, pangkatnya positif, sesuai dengan ini. Sesuai dengan yang ini, berarti 1 per A pangkat 2 ya.
1 per 1A 1 per A pangkat 2. Jadi ini boleh kita ubah, kita kalikan ke sini sama dengan A pangkat 2. Sebagai tugas belajar di rumah, boleh dikerjakan. Ini ada sebanyak 5 soal. Ini dikerjakannya sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas di channel ini. Soal yang pertama adalah, jika 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat n, maka nilai n adalah. Tadi sudah ada contoh soalnya ya. Oke, soal nomor 2 adalah nilai dari 27 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5 hasilnya adalah berapa? Tadi sudah ada contoh soal. Nomor 3, jika 36 pangkat 10 dibagi 9 pangkat 10 sama dengan A pangkat 5, maka tentukanlah nilai A. Tadi sudah ada contoh soal juga ya. Nomor 4, bentuk pangkat positif dari, ini pangkat positif ya, 1 per 5 pangkat minus 3 adalah. Kemudian soal nomor 5 adalah bentuk pangkat positif dari minus 3 pangkat minus 4. Yang di sini, ini pangkatnya yang ditentukannya pangkat positif, bukan hasilnya. Meskipun hasilnya ada yang negatif atau yang positif, tapi di sini ditegaskan yang diminta adalah pangkat positifnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Terima kasih.